Halo, balik lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan membahas satu saham BUMN yang bergerak dalam bidang telekomunikasi, yaitu PT Telkom. Nah, pertama-tama kita lihat dulu beritanya nih. Di sini disebutkan ya di emittennews.com bahwa laba bersihnya melesat 11,8%. Namun di sisi lain, PT Telkom ini memiliki utang 125 triliun. Jadi, buat teman-teman yang memasukkan Telkom ke dalam watchlist teman-teman, bagaimana nih ke depannya di tahun 2021? Apakah nilai dari 125 triliun ini cukup membuat tidak nyaman gitu ya, atau perlu diwaspadai, atau sebenarnya nilai yang cukup normal gitu ya untuk perusahaan sebesar Telkom. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan bahas sesaat lagi. Namun sebelumnya, teman-teman bisa subscribe channel ini karena kita akan bahas saham-saham lainnya juga di video-video berikutnya ya, secara fundamental dan strategi investasi yang bisa dijalani pada saham-saham tersebut. Oke, langsung saja kita mulai untuk PT Telkom dari growth-nya dulu ya. Kalau kita lihat, untuk total asetnya meningkat ya dari tahun ke tahun. Dari 2019 ke 2020 juga meningkat. Ini ditopang dari total utangnya yang meningkat juga dari 2019 ke 2020. Di sisi lain, total ekuitasnya juga meningkat ya. Dan kalau kita lihat memang kemiringannya gitu ya. Kenaikannya cukup tajam pada utang namun cukup landai pada ekuitas ya. Namun kalau kita bicara soal pertumbuhan aset, kalau kita lihat di sini asetnya bertumbuh dengan ekuitas yang juga bertumbuh, saya akan memberikan lampu hijau di sini. Oke, dan ini sedikit summary-nya. Jadi untuk kasus ini untuk pertambahan utang meningkat, pertambahan laba juga meningkat. Oke, lanjut berikutnya. Kalau kita lihat lebih dalam untuk utangnya meningkat gitu ya. Dan untuk tahun 2020 sendiri, total debt-nya itu 126 triliun, 56,9 triliunnya itu adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang yang dimiliki perusahaan, biasanya memiliki beban bunga tahunan gitu ya, menjadi beban bunga tahunan yang akan mengurangi dari keuntungan perusahaan. Jadi 56 dari 126 nilainya hampir 50% ya, jadi cukup tinggi untuk long term debt-nya kalau dibandingkan total utangnya ya. Jadi saya memberikan lampu kuning di sini ya. Oke, lanjut. Nah, kalau dibandingkan dengan utang terhadap ekuitasnya, nilainya meningkat dari tahun ke tahun. Kalau debt to equity ratio ya, utang terhadap ekuitas itu saya lebih nyaman kalau nilainya di bawah 1, namun masih bisa mentolerir sama istilahnya di bawah 2. Ini nilainya di 1,04 masih cukup aman menurut saya. Namun melihat trennya memang trennya meningkat ya dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk long term debt-nya atau utang jangka panjangnya itu cukup stabil angkanya ya, di atas 20%, namun di bawah 25%. Dan nilainya meningkat dari 2019 ke 2020 sebesar 2%. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini nilainya masih dalam angka yang cukup nyaman kalau menurut saya. Saya akan memberikan lampu hijau di sini. Dan di sini berikut summary-nya. Lanjut. Nah, ini yang cukup menarik bahwa perusahaan ini memiliki cash ratio yang nilainya selalu di bawah 100% ya. Nilainya di bawah 100% sejak 2015. Bahkan di tahun 2020 nilainya hanya 32%. Cash ratio ini adalah kepemilikan uang kas oleh perusahaan dibandingkan dengan utang jangka pendek yang dimilikinya. Dan nilai ini mungkin
bisa berlaku kalau memang siklus perputaran uangnya juga cukup cepat gitu ya. Jadi perusahaan tidak butuh menyimpan uang cash yang banyak. Namun di sisi lain, kalau kita lihat aset turnover-nya, nilainya cukup berkurang ya dari tahun 2017 sampai 2020, dan dari 2014 nilainya selalu di atas 60%, sedangkan di tahun 2020 nilainya turun ke 55% saja. Dan ini membuat saya perlu meneliti lebih dalam dari sisi cash flow-nya. Nah, ini cash flow dari perusahaannya. Kalau kita lihat, yang warna biru adalah arus kas yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasinya ya. Nilainya positif ya, nilainya ke atas. Dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ternyata dari 2018, 2019, 2020 kegiatan operasionalnya cash flow-nya positif dan nilainya tetap bertambah ya. Jadi sebenarnya indikator yang cukup baik. Kemudian kita masuk ke investasi, nilainya cukup stabil meskipun digunakan untuk aktivitas investasi ya. Jadi cash flow-nya keluar gitu, cash outflow. Namun nilainya cukup stabil, sedangkan yang abu-abu ini yang outflow juga adalah aktivitas pendanaan, pembayaran utang gitu ya. Dan kalau kita lihat nilainya cukup bertambah cukup banyak ya di tahun 2020. Nah, hal ini akan menghasilkan total atau kenaikan atau penurunan bersih kas pada tahun 2020 ini nilainya positif nih yang kuning. Sedangkan dari 2018 negatif, 2019 secara total positif tapi tipis gitu ya. Sedangkan 2020 juga positif dan masih cukup tipis juga. Jadi sebenarnya secara cash flow nilainya juga cukup positif, dan terlebih lagi operational cash flow-nya yang warna biru nilainya jauh positif gitu. Jadi meskipun cash ratio-nya di bawah 100%, jauh di bawah 100%, namun masih menghasilkan cash flow yang positif meskipun tipis ya. Kalau kita lihat tadi, saya akan memberikan lampu kuning di sini. Dan ini sedikit summary-nya. Lanjut. Kemudian dari sisi revenue atau pendapatan. Pendapatan dari 2019 ke 2020 sedikit meningkat ya, dari 135 ke 136. Dan di sini kalau dari 2014 trennya selalu meningkat gitu ya, secara tren. Jadi saya akan memberikan di sini lampu hijau di sini ya, karena ini performa yang cukup nyaman menurut saya. Oke, lanjut. Kemudian dengan revenue yang meningkat tersebut, net profitnya juga meningkat, terlebih lagi akibat kalau kita lihat net profit marginnya juga meningkat. Jadi ini bicara soal efisiensi dari perusahaannya ya. Di tahun 2020 cukup lebih efisien daripada 2019, net profitnya juga meningkat yang lebih besar lagi ya, ditopang dengan revenue yang meningkat juga. Jadi saya akan memberikan lampu hijau di sini, dan ya, ini sedikit summary-nya. Jadi revenue atau penjualan naik, net profit-nya naik, namun net profit margin-nya juga naik, sehingga net profit-nya lebih meningkat daripada jika NPM atau net profit margin-nya tidak berubah banyak ya. Lanjut, kemudian untuk times interest earned, yaitu berapa kali lipat sih bunga utang bisa dihasilkan dari keuntungan perusahaan gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini times interest earned, saya lebih nyaman kalau nilainya lebih dari 1, dan dari 2019 ke 2020 nilainya jauh di atas 1 ya, 9, sama 10. Meskipun secara tren dari 2019 nilainya turun, namun ini angka yang jauh di atas 1, jadi masih cukup nyaman menurut saya. Sedangkan untuk return on equity-nya cukup stabil ya. Bahkan di 2019 ke 2020 nilainya itu meningkat dari 15,9 ke 17,2%.
Jadi kalau kita bandingkan dengan instrumen lain seperti misalnya reksadana, ekspektasinya mungkin di 7% sampai 8% atau di deposito 3%-an gitu ya. Ini angka yang cukup besar, return yang cukup besar ya. Untuk saham Telkom ini saya akan memberikan lampu hijau di sini. Dan berikut ini summary-nya. Lanjut. Nah, untuk value investor ini yang cukup penting ya, cukup menarik. Kalau kita lihat di sini current price-nya atau harga pada saat video ini dibuat dia harga 3.170, dan kalau kita bandingkan dengan performa rata-rata IHSG, pendekatan price to earning ratio ya, dibandingkan emiten-emiten lain, nilainya saya hitung bisa naik di angka 50%-an, jadi di 4.900-an. Sedangkan kalau dibandingkan dengan PBV sebelum-sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, nilai wajarnya itu bisa naik sekitar 30-an% ke harga 4.200. Jadi berdasarkan dua pendekatan tersebut, saya mendapatkan perhitungan current price yang di bawah harga tersebut ya, harganya masih diskon menurut saya. Jadi saya akan memberikan lampu hijau di sini. Dan perlu diingat bahwa harus disesuaikan dengan kondisi teknikal saham pada saat teman-teman menjual atau membeli dan isu yang berkembang. Oke, lanjut. Untuk sementara untuk summary-nya ya, growth-nya, apakah asetnya bertumbuh? Saya akan memberi centang di sini karena kalau kita lihat asetnya bertumbuh ditopang dengan pertumbuhan utang dan pertumbuhan ekuitas. Sedangkan untuk likuiditas, low debt to equity ratio tadi angkanya di 1, masih cukup wajar, dan long term debt-nya tadi di 20-an ya, stabil 20 sekian dibandingkan total asetnya. Saya akan memberikan centang di sini. Untuk high cash reserve, sebenarnya kalau kita lihat cash ratio-nya rendah ya di 34%, namun kalau kita lihat overall cash flow-nya bertanda positif dengan ditopang operational cash flow yang juga menghasilkan cash flow income gitu ya. Jadi saya akan memberikan centang di sini. Kemudian untuk increasing profit, untuk profitability, saya akan memberikan centang ya dari 15,9 tadi ya, 15,9% di tahun 2019 ke 17% di tahun 2020 untuk return on equity-nya ya. Kemudian untuk valuasi low price tadi kalau kita lihat berdasarkan PBV maupun berdasarkan PER masih terbilang diskon. Nah, ini sedikit gambaran mengenai fundamental analisis dari PT Telkom, dan kalau kita lihat memang semuanya bertanda centang tadi ya. Bagaimana dengan strategi yang bisa dilakukan untuk tahun ini atau untuk kedepannya? Kita akan lihat pertama dari aspek kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan tantangannya ya. Untuk kelebihannya adalah secara fundamental tadi baik ya, semuanya centang dan liquid karena masuk dalam LQ45 juga ya. Kemudian untuk kekurangannya adalah peningkatan jumlah utang. Nah, ini ada di berita tadi dan saya coba ulik-ulik dengan sumber lain, ada penjelasannya di sini ya. Jadi penjelasan mengenai perubahan lebih dari 20% liability. Ini kenaikan terbesar itu akibat penerapan standar akuntansi baru ya, akuntansi sewa. Jadi itu. Kemudian adanya kenaikan dari perubahan asumsi discount rate dan settlement loss pada aset Telkomsel di Jiwasraya. Jadi ini sedikit gambaran kenapa terjadi perubahan dari jumlah utangnya ya. Jadi ini menunjukkan bentuk tanggung jawab yang baik dari PT Telkom melakukan klarifikasi penjelasan seperti ini ya. Kemudian bagaimana dengan kesempatannya adalah adaptasi telekomunikasi pada Lebaran. Jadi kalau kita lihat dari
aspek government policy ya, bahwa tidak diperbolehkan mudik atau mudik hanya di kota-kota tertentu gitu ya, sister city, kota berdekatan seperti itu, maka ada kemungkinan mungkin penggunaan telekomunikasi selama hari raya juga meningkat. Selain itu juga pada aspek-aspek lain tentunya ya, dengan adanya work from home gitu, ataupun school from home. Kemudian tantangannya adalah ya market size ya, jadi bagaimana perusahaan ini bisa melakukan perluasan market size ke daerah-daerah lainnya. Dan yang terpenting adalah persaingan data center internasional, bahwa saat ini mungkin PT Telkom ini berusaha untuk menjadi digital telecommunication, maka persaingannya bukan hanya dalam negeri saja, tapi juga bagaimana menghadapi kompetitor-kompetitor lain yang mulai melirik dengan pasar Indonesia yang besar gitu ya, untuk masuk ke Indonesia. Jadi bagaimana strategi investasi yang bisa diimplementasi? Kembali lagi, this is my decision ya. Ini opini pribadi berdasarkan data yang tersedia. Kemudian dapat berubah jika ada perubahan ketersediaan data maupun berita-berita lainnya. Dan yang terpenting adalah bukan ajakan untuk melakukan apapun. Saya sendiri untuk decision di skip enggak ya, karena secara fundamental cukup baik dan harga masih terbilang murah menurut saya. Kemudian untuk short term trading masih saya centang, karena kembali lagi perusahaan ini, saham ini liquid ya, masuk dalam LQ45, jadi masih cocok untuk short term trading. Wait for discount saya centang sedikit di sini ya, karena kalau kita lihat memang harganya sudah cukup di bawah harga PBV beberapa tahun belakangan ya. Jadi kalaupun mau melakukan wait for discount, diharapkan harus lebih cermat ya, harus lebih teliti, jangan sampai saya ketinggalan kereta gitu ya. Ketinggalan kereta karena wait for discount, tiba-tiba harganya terbang misalnya seperti itu. Untuk medium term hold, saya akan memberikan centang di sini karena secara laporan keuangan masih cukup nyaman menurut saya ya, untuk laporan keuangan kuartal keempat tahun 2020. Sedangkan untuk return investing, ini yang saya akan centang tebal di sini ya, karena kembali lagi ini telekomunikasi ini kan sektor yang sifatnya defensif. Jika saya membutuhkan dividen yang stabil tiap tahun atau return on equity yang cukup stabil tiap tahun, ini merupakan hal yang baik. Karena kalau kita lihat tadi cukup stabil ya di 15-17% ROE-nya setiap tahunnya. Kemudian untuk capital gain investing ini juga saya memberikan tanda centang karena tadi secara PBV maupun PER harganya masih cukup diskon. Oke, itu sekian dari saya tentang saham Telkom. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada opini yang berbeda, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi. Dan kalau teman-teman ada saham lain yang mau dibahas, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar. Dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe karena kita akan bahas saham-saham lainnya di kesempatan-kesempatan video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk lihat di playlist ya, karena untuk laporan keuangan tahun 2020 yang sudah dibahas saya sudah masukkan playlist. Kalau teman-teman mager buat baca laporan keuangan, bisa dengar saya cuap-cuap di video-video tersebut. Siapa tahu ada saham-saham baru yang bisa teman-teman masukkan ke dalam watchlist, ataupun ada saham yang selama ini memang sudah masuk dalam watchlist teman-teman dan belum lihat laporan keuangannya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa investasi itu bukan beli kucing dalam karung, jadi kita harus lihat performanya, bukan hanya lihat dari pergerakan harganya. Oke, saya Irianto Petrus Binsardo, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!